Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah mencurahkan rahmatnya, taufik, sehingga kita bisa hadir dalam majelis ilmu. Semoga Allah mengangkat derajat kita semua dan Allah terima seluruh amal-amal saleh kita. Juga kita aturkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan kajian tauhid, kita akan mengkaji kitab Al-Fawaid Al-Aqdiyah, beberapa poin-poin akidah di dalam kitab Al-Barbahari rahimahullah. Kita mulai dengan ungkapan beliau, qala al-Barbahari rahimahullah. Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, wal imanu bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil mudhnibina al-khati'ina yaum al-qiyamah. Bagi seorang mukmin, kita meyakini bahwasanya wajib bagi kita untuk beriman Rasulullah SAW yang akan memberikan kita syafaat. Rasulullah SAW memberikan syafaat bagi orang-orang yang berdosa, lil-mudhnibin, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah, yaumul qiyamah, di hari kiamat. Di situ Nabi akan menjadi sosok yang akan memberikan syafaat kepada manusia. Wa 'ala sirat, dan juga Nabi SAW akan membimbing kita di atas sirat. Wa yukhrijuhum min jawfi jahannam, dan Rasulullah juga akan mengeluarkan manusia, bagi orang-orang mukmin ini, dari neraka, dari dasar neraka, min jawfi jahannam. Wa ma min nabiyyin illa wa lahu syafa'at. Tidaklah seorang nabi melainkan mereka ini memiliki hak untuk memberikan syafaat. Wa kadzalika as-siddiquna wasyuhada was-salihin. Begitu juga orang-orang yang jujur, as-siddiqun, wasyuhada, orang-orang yang syahid, was-salihun, orang-orang salih. Walillahi ba'da dzalika tafaddulun katsirun 'ala man yasha. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki kelebihan yang banyak. Juga Allah akan memberikan juga keistimewaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, 'ala man yasha. Wal khuruju minan nar ba'da ihtaraqu wa saru fahman. Dan juga Allah memberikan hak kepada para nabinya, orang-orang saleh, orang-orang yang jujur, syuhada, berhak untuk mengeluarkan orang-orang yang berhak dikeluarkan dari neraka setelah mereka ini dibakar dalamnya, sampai mereka ini sudah menjadi abu pun. Allah Subhanahu wa taala, selama bagi mereka ini ada iman di dalam hatinya, maka akan mendapatkan syafaat dari orang-orang saleh tersebut. Nah, kita masuk pada al-mas'alah al-ula. Masalah yang pertama ini,
Beliau katakan ahamiyatul mawdu', pembahasannya adalah urgensi dari tema ini, apa pentingnya tema kita bahas malam ini. Hadzal mawdu' min al-mawadhi' al-muhimma fi masail al-aqidah. Tema ini adalah tema yang sangat penting di antara tema-tema yang lain di dalam masalah akidah ini. Pembahasan syafaat ini adalah pembahasan yang penting sekali. Wa adda 'ala muqaddihi aw fahmi ila al-hirafat aqidatin khatiratin. Nah, orang-orang yang tidak memahami, tidak menguasai masalah ini cenderung pada terjerumus dalam penyimpangan. Nah, ini bahaya sekali orang-orang yang tidak paham masalah syafaat, keliru dalam memahaminya ini. Banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah. Fannasu fi mas'alati syafa'ah, manusia dalam bab ini torfan, ada dua jenis manusia, dua kelompok. Torfan wa wasatun baina ghada fi isbati. Ada yang hulu, ada yang berlebih-lebihan, mujawazatul haddi, berlebih-lebihan sekali dalam masalah syafaat itu, sampai sosok yang dia kagumi itu dijadikan Tuhan. Mereka sembah, hulu namanya, berlebih-lebihan sekali. Nah, kemudian hatta 'abadul makhluk bihujjatin annahum syufa'a'u indallah, sampai mereka berdalil bahwa makhluk itu bisa memberikan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatara katsiran min jahalatil muslimin baina 'aqibin wa ta'if. Sehingga kita bisa melihat banyak sekali umat Islam ini mendatangi sajidul liquburin min ya'taqiduna fihi as-salah. Mereka sujud di situ, mereka ziarah ke tempat itu, mengkeramatkan kuburan tersebut, meyakini bahwa orang yang ada di dalam kuburan ini akan menolongnya. Yatlubuna minhum syafa'ah. Dalilnya apa? Allah mengatakan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Mereka menyembah selain Allah, yang mana sembahan yang mereka itu tidak memberikan mereka mudarat pun maupun manfaat. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan orang-orang yang mereka sembah, makhluk yang mereka sembah itu akan menolongnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa baina man ghalin fi nafiha, satunya yang hulu berlebih-lebihan di dalam masalah syafaat ini, satunya lagi menafikannya, yang mengatakan tidak ada istilah syafaat itu. Nah, kelompok yang satunya lagi mengatakan tidak ada yang namanya syafaat yang bisa menolong kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu lagi wal wasatu, dan yang tengah-tengahnya ini ahlus sunnah wal jamaah. Kita berada di tengah-tengahnya. Sebab khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu tidak juga ekstrim kiri maupun kanan, tidak tafrid atau ifrat, tidak juga berlebih-lebihan atau meremehkan, tidak berada di tengah-tengahnya. Di sini ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa syafaat itu ada, tetap ada, tetapi bisyurutiha allati dzukirat fil Qur'ani was sunnah, tapi harus memenuhi syaratnya, itu dipenuhi dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan, wa amru syafa'ati amrun azim. Perkara syafaat ini adalah perkara yang agung sekali, perkara yang besar. Li'annahu ghalita fiha umamun minan nas qadiman wa hadithan. Sebab banyak sekali orang-orang yang keliru, baik umat terdahulu maupun yang sekarang ini. Kita sudah membahas pada akidah-akidah sebelumnya itu tentang bagaimana manusia pertama kali menyembah makhluk itu disebabkan itu syufa'a'u indallah. Patung-patung ini yang dahulu mereka kagumi, meninggalnya orang-orang tersebut yang datang dalam surat Nuh ayat, kata Allah, la tadzarunna alihatakum wala tadzarunna wadda. Nama orang Wad, orang soleh, Suwa,
Yahus wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian itu nama orang kuat, Suwa, Yahus, Ya'uq, wa Nasra. Ulama Abbas mengatakan orang ini adalah orang-orang yang soleh, orang-orang baik semuanya itu. Diakui kebaikannya, kesolehannya, tak salah ya. Dia baik, tidak ada dosa ya itu. Sebab yang orang ini adalah orang soleh di masanya. Tapi karena dia meninggal, begitu cintanya umatnya itu, pengikutnya sehingga kata Masya Allah, iblis pada mereka membisikkan. Tujuannya apa? Bukan menyembah dulu, tapi tujuannya adalah kuatkan dan zikraya, peringatan, mengingat-ingat mereka ini. Caranya apa? Dibuatkanlah patung setiap orang itu, 5 patung itu besar-besar. Nah ini berulang kembali terus menerus sampailah di Jazirah Arabiyah seorang sosok la'natullah Lu'ay al-Khuzai. Lu'ay al-Khuzai di Mekah dahulunya mereka ini adalah orang-orang yang beriman di Mekah Jazirah Arab. Mereka beriman berasaskan pada akidah millah Ibrahim. Mereka beriman berdasarkan agama Ibrahim. Ada dari kalangan Nasrani, mereka beriman kepada Isa, tapi datang orang ini membawa patung kecil, kemudian dia taruh di situ di tengah-tengah Ka'bah. Wow, jadi melihat patung itu. Nah, tanya kenapa patung itu? Patung ini tujuannya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuqarribuna ma na'buduhum. Kami tidak menyembah patung itu. Tujuan kami bukan patung. Mereka tahu patung itu ya sosok patung-patung saja ya. Tapi tujuan mereka ini adalah di mana patung ini bisa mendekatkan diri mereka ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan kita sekarang. Kita rasanya tak afdal, rasanya kalau masuk berdoa kepada Allah itu rasanya gimana berat. Karena kita manusia sebanyak dosanya, maka perlu kita datang ke sosok orang soleh yang sudah meninggal, tarik kuburannya, wali ini, wali fulan, kemudian kita minta kepada wali tersebut. Tujuannya apa? Nah, silakan dengan video-video ini Pak. Aslinya kita kalau langsung berdoa kepada Allah tak sah, atau perlu ada perantara. Nah, perantara yang dinamakan kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, definisi dari syafaat itu adalah at-tawassul lil ghair, perantara. Kita minta kepada orang lain ini dijalbil manfaat, untuk mendatangkan kepada kita ini manfaat. Tak punya anak, datang ke kuburan fulan. Seret ekonominya, datang ke kuburan fulan. Lidaf'il madharrah, untuk menolak bala. Nah, ini maksud dari syafaat tersebut. Wa fahimuha ala ghairil maqsud. Dan orang-orang yang keliru ini mereka memahaminya bukan pada maksudnya. Fajumhurul musyrikin, orang-orang musyrikin, bahkan seluruh orang musyrikin, fahimuha ala ghairil maqsud. Wa ba'dul mubtadi'an minal muslimin ankaru ba'daha. Dan juga ada sebagian yang tadi dulu berlebihan, ada yang tidak mengakuinya. Di antaranya sudah kita pahami orang-orang Mu'tazilah itu. Nah, orang Mu'tazilah ini karena yang mereka kedepankan itu akalnya. Nah, itu wajar mereka mengatakan sebab akalnya tak masuk akal bagi dia. Nah, tak terima. Nah, mana mungkin kita bisa nengok Allah katanya. Sedangkan dalam Al-Quran Musa sendiri ngomong bahwa ya Allah, bahasa sebelumnya ini Allah tolong nampakkan diri. Kata Musa, Allah mengatakan lan tarani, engkau tidak akan melihat. Dalilnya Mu'tazilah itu lan tarani. Ini dalil ketika di dunia. Kalau di dunia tak mungkin kita bisa melihat Allah. Namun di akhirat berdasarkan hadis yang mutawatir, hadis yang banyak sekali perawi-perawinya, kita ini bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Di hari manusia dikumpulkan melihat Allah. Ini ada kaitannya nanti ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diminta, para manusia meminta kepada para nabi ini, seluruhnya menolak untuk memberikan syafaat. Itu namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini syafaat yang agung, yang besar, yang dimiliki satu-satunya oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana manusia itu berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam menolaknya. Sebab apa? Adam banyak kesalahannya. Dulu pernah makan buah roti.
Kemudian datang kepada Nabi Nuh juga tidak mau ya. Datang kepada Nabi Musa, datang kepada Ibrahim, Musa, kemudian datang kepada Isa. Namun kepada Nabi SAW, Nabi menyanggupinya itu, kemudian namakanlah itu syafa'atul uzma. Nah, di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, pada budda min tafsir wal idah fi amri syafa'ah. Ini perlu kita perjelaskan, rincikan dalam masalah syafa'ah ini. Yajibu ala talabatil ilmi an yahtamu bihadzal amri. Kita wajib, kita semua untuk memahaminya, memperhatikan perkara ini, sebab banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, kesalahan-kesalahan orang-orang yang pengujar kuburan ini. Li'annahu la yafqahuna ma'na syafa'ah, sebab mereka ini tidak memahaminya secara betul makna dari syafaat. Wa annahum ya'tamiduna al-mu'anada wal mukhalafah wa yusirruna 'ala ma kana 'alaihi aba'uhum wa ajdaduhum wa masyayikhum fi dhalal fi hadzal bab. Mereka ini mengikuti orang-orang tua mereka yang terdahulu, kakek-kakek mereka, juga masyayikh syekh mereka ini, yang mana mereka tersebut adalah orang-orang yang tersesat sebelumnya. Fasyafa'ah laysat manfiyah mutlaqah. Maka intinya di sini adalah syafaat itu tidak juga kita nafikan secara mutlak, juga kita tidak isbatkan, menetapkannya secara mutlak, tapi fihi tafsilun, ada perinciannya, ada penjelasannya. Nah, ini juga termasuk dalam masalah maudhu' tawassul. Ada kaitannya masalah tawassul, tabarruk, riwayat. Nah, ini semuanya masuk dalam masalah syafaat ini. Walikai yashalul maudhu' nulakhisu fil masail al-atiyah. Maka untuk memudahkan kita dalam masalah ini, kita ringkas dalam beberapa poin. Al-mas'alah al-ula. Masalah yang pertama ini qala Syekh Fauzan dalam kitab I'anatul Mustafid, masalah yang kedua aqsamus syafa'ah. Nah, pembagian syafaat. Syafaat ini dalam kitab, dalam Al-Qur'an ini datang dalam dua pembagian, qismun manfi wa qismun musbat. Al-Qur'an menafikan satunya, satunya menetapkan lagi. Nah, yang pertama qismul manfi. Al-Qur'an menafikan, yaitu asy-syafa'ah allati tutlab min ghairillah. Syafaat yang diminta, yang dicari selain dari Allah Subhanahu wa taala, min ghairillah. Hadhihi syafa'ah manfiyah. Inilah syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an. Di anna syafa'ah milkun lillah, sebab syafaat itu miliknya Allah, tidak boleh kita mencarinya, memintanya, melainkan kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika asy-syafa'ah allati tutlab fi man la tuqbal fi. Begitu juga syafaat ini kita minta kepada yang tidak berhak untuk mendapatkan atau memberikan syafaat tersebut, seperti orang kafir, orang musyrik. Ini tidak bisa memberikan syafaat sama sekali. Nah, yang pertama adalah syafaat yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyafa'atul musbatah, syafaat yang diakui, yang ditetapkan dalam Al-Quran. Ini dua syarat. Ada dua syarat. Yang pertama, kita minta kepada Allah satu-satunya. Kedua, antakuna fi man tuqbal fi syafa'ah. Kita minta kepada orang yang memang diterima syafaatnya. Syaratnya apa? Wa huwal mu'min al-muwahhid alladhi 'indahu syai'un min al-ma'asi duna syirk. Mu'min muwahhid, yaitu mu'min dari aqidah mukmin meskipun ada kemaksiatannya, katanya. Meskipun dia ini berbuat maksiat, bukan syirik. Maksiatnya yang penting bukan syirik lah. Ini kita manusia, namanya manusia pastilah berdosa manusia. Tak ada manusia yang maksud kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini jangan sampai kita ini melakukan kesyirikan. Fahal tuqbal fihi syafa'ah bi'idznillah. Maka orang-orang ini diterima syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznillah." Ini seluruhnya syafaat ini, siapapun itu, nabi kah dia,
tetap tidak bisa memberikan syafaat kecuali melalui izin Allah Subhanahu wa taala. Ini asy-syartu tsani, syarat yang kedua, wala yashfa'una illa liman yarḍallah, dan mereka tidak akan memberikan syafaat kecuali orang-orang yang sudah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa seorang saleh kemudian dia ini syuhada, orang-orang baik mukmin, memberikan syafaat kepada keluarganya yang kafir. Kemudian asy-syafa'atul mutsbatah sittatu anwa'. Adapun syafaat yang ditetapkan yang sahih yang diakui ada 6 jenis. An-naw'ul awwal asy-syafa'atul uzma. Ini yang kita sebutkan tadi itu asy-syafa'atul, syafaat yang agung sekali. Tak ada yang mendapatkan keistimewaan ini kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan al-maqam al-mahmud. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini diberikan maqam yang sangat terpuji, yang istimewa sekali, di mana manusia qala al-wuqufu 'ala al-'ahli al-mawqif iltamasu man yashfa' lahum ila Allah fil qada' bainahum. Manusia ini berdiri pada mahsyar, manusia dibangkitkan yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Manusia akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, berdiri yaumun miqdaru alf sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sana 1000 tahun kita di sini, dibandingkan kita di sana berdiri ya sini 1000 tahun mampu dah gitu. 1000 tahun ya, satu hari tak mampu dah gitu. Nah, satu hari di sana itu 1000 tahun. Nah, ada kepastian sana tuh. Satu hari ke 2 hari ke 100 hari ke 1000 hari kita ada kepastian jelas. Nah, pokoknya dalam Al-Quran mengatakan yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Capek sudah, letih udah manusia ini. Mereka tenggelam dengan peluh mereka. Tenggelam, ada yang sampai ke hidung mereka sampai tenggelam, kecuali mereka mendapatkan istimewa, yaitu sab'atun yuzilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 ulama itu imam adil. Nah, ini pemimpin-pemimpin yang adil. Kemudian rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, itu seseorang laki-laki yang senang terpaut sekali dengan masjid, sholat jamaah masjid, senang dengan masjid. Nah, itu mendapatkan naungan itu. Kemudian syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apalagi? Kemudian seorang yang diajak, seorang dan wanita yang cantik, punya jabatan, ya, untuk berzina dengannya, tapi dia mengatakan ini akhafu, saya takut kepada Allah. Kemudian juga itu orang yang berzikir sendiri, dalam kesendiriannya dia menangis, dia menitiskan air matanya, berzikir di malam hari sendiri, dia berzikir merenung hidupnya, kemudian dia menangis. Nah, ini Pak. Kemudian seorang yang menafkahkan hartanya, bersedekah, tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Nah, ini orang-orang yang mendapatkan nama tersebut. Maka manusia dalam kondisi seperti ini, kondisi yang menyulitkan, akhirnya mereka datangi satu persatu Nabi. Mereka datangi ini wa irahmatul mawqif fayatuna ila Adam summa ila al-anbiya nabiyyan kulluhum ya'tazirun. Mereka datangi satu persatu Nabi. Ini Nabi Adam sambil datang, ada banyak Allah salah saya ada salahnya lah. Malu dia sebab habis itu mereka melihat Allah begitu murkanya pada hari itu. Takut sekali, datang kepada Nuh mengatakan, dulu saya pernah mempertanyakan kenapa anak saya ini ditenggelamkan, bukankah anak saya ini termasuk di kalangan kami? Kata Allah, innahu laysa minal qaum. Nah, ini Allah mengatakan jangan kau bertanya sesuatu yang tak kau tahu. Kemudian datang kepada Ibrahim, mengatakan dulu saya pernah berbohong 3 kali, 3 kali, ya. Pertama, ini ngomong masalah ini saking katanya. Pada saat dia masih muda-muda tuh disuruh
diajak kita ikut perayaan inilah, perayaan jahiliyah. Kata Nabi Ibrahim, ini sakitnya bukan sakit jasmani sakit, tapi hatinya ini sakit sekali melihat bagaimana kondisi kaum itu menyembah berhala dan sebagainya, dia merasa sakit itu. Nah ini maksudnya berbohong seperti itu katanya. Nah kedua yang mengatakan bahwa Raja Namrud itu sangat suka dengan perempuan, tapi bukan gadis-gadis, suka dengan istri orang. Nah ada, jadi suka dengan istri orang. Ada manusia seperti jenis kayak tak suka sama gadis, tapi suka istri orang, suka dia. Nah itu Namrud suka itu. Suka dia. Kalau gadis apa dia? Suka ganggu istri orang. Maka di sini Namrud itu. Maka apa kata Ibrahim? Ketika ditanya ini siapa ni? Ini ukhti katanya. Ya, kalau dia ngomong ini Zaujati, istri saya, ambil sama Namrud itu. Tapi dia ngomong ini ukhti fillah, saudaraku. Nah, ya. Saudaraku, fillah, akhi fillah. Minta diambil, kalau saudara. Kalau istri diambil. Nah, kemudian yang ketiga ini, ini ketiga itu. Wah, yang ketiga lupa saya ketiga. Nah, kemudian Musa alaihissalam. Musa dulu saya pernah bunuh orang, sedang pailen mati langsung. Mati. Kemudian datang kepada Isa, kemudian Isa mengatakan saya Isa tidak menyebutkan kenapa dia tak mau, tak ada alasan. Datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu summa yakhiru sajidan baina yaday rabbi. Ya sujud lama sekali di situ. Kemudian wa yaftahu Allahu alaihi bimahamidihi fala yazalu sajidan hatta yuqal lahu. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, ya Muhammad irfa' ra'saka wasal tuqta washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkatlah angkat kepadamu, wasal mintalah kamu akan diberi, wasfa' berikan syafaat, saya izinkan kau memberikannya. Hada fihi anna Rasul la yashfa'u ibtida'an. Ini kalau kita pahami di sini, Nabi tak langsung secara personal, ya inisiatif dia langsung saya akan berikan syafaat ini. Tapi dia datangi Allah Subhanahu wa taala, beliau sujud lama sekali, kemudian baru Allah mengatakan, minta wahai Muhammad, berikan syafaat, saya izinkan. Nah, ini setelah mendapatkan izin Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang bisa memberikan, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam pun harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi syafa'atul 'uzma wa hiya al-maqam al-mahmud li'annahu yahmaduhu 'alaihi al-awwaluna wal akhirun. Ini sebab ini dipuji oleh orang-orang yang pertama manusia sampai ke akhir manusia. Wa hadhihi lam yukhalif fiha ahadun, dan ini satu pun tak ada yang menyelisihinya. Kemudian an-naw' tsani, jenis yang kedua ini, syafa'atu sallallahu alaihi wasallam di ahli jannah fi ayyadkhulul jannah. Nah, ini syafaat penduduk surga agar diberikan keistimewaan untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang berhak masuk ke dalam surga. Kemudian an-naw' tsalis, jenis yang ketiga ini, syafa'atu sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ahli jannah. Syafaatnya Nabi, yang ketiga ini, syafaatnya Nabi kepada sebagian penduduk surga untuk mendapatkan rif'ah, derajat, ditinggikan derajatnya. Ya, nah, ini kita masuk surga. Kemudian di situ Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada yang berhak mendapatkannya. Jadi surga kita itu akan diangkat derajatnya orang ini. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis kan, orang-orang yang senantiasa membaca doa setelah azan itu, kata Nabi SAW, jadikanlah diriku ini wasilah agar ketika kau nanti di surga akan diangkat derajat bagi siapa saja yang mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati wassalatul qaimat sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyaraf ad-darajat al-'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'ada. Nah, ini kaitannya dengan pertama syafaat yang agung itu, kemudian orang-orang yang mendapatkan derajat di sisi Allah di hari kiamat. Kemudian syafaat fi ammi Abi Thalib, juga syafaat Nabi kepada pamannya
Abu Thalib. Sebab kita kenal dalam sejarah ini bagaimana Abu Thalib begitu gigihnya dia membela dakwahnya Nabi SAW. Tapi qadar Allah, masya Allah, Allah jadikan dia ini mati dalam kondisi su'ul khatimah dan kondisi kafir. Tapi disebabkan syafaatnya dari Nabi SAW, di sini dia mendapatkan keringanan azabnya. Azabnya yang paling ringan itu diletakkan batu kerikil di kakinya ini mendidih otaknya. Itu diringankan seperti itu. Kemudian an-naw'ul khamis asy-syafa'atu fi man istahaqqanna min ahli tauhid alla yadkhuluha. Syafaat bagi orang-orang yang memang masuk neraka dia ini, tapi dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli tauhid, agar mereka ini tidak masuk ke dalam neraka. Ini syafaat Rasulullah SAW. Dia masuk neraka sebenarnya, tapi karena syafaatnya tak jadi masuk neraka. Kemudian asy-syafa'atu fi man dakhala an-nar min ahli tauhid ay yukhrija minha. Ini naw' sadis, jenis yang terakhir, 6. Syafaat Nabi SAW bagi yang sudah masuk ke dalam neraka tapi di dalam hatinya ini masih ada iman. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat ini untuk mengeluarkan manusia. Ada manusia yang paling terakhir sekali keluar dari neraka. Ada manusia cari malaikat gitu kan, keluarkan lagi. Kata Allah masih ada tuh sisa, cari lagi gitu kan, sampai ada sisa tauhid iman di dalam hatinya dikeluarkan. Nah, ini mereka itu adalah orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Kemudian wahatani asy-syafa'atan, dua syafaat yang tadi itu, syafaat yang tadi masuk neraka tapi tak jadi masuk neraka. Ini kemudian syafaat yang sudah masuk neraka kemudian dikeluarkan. Ini syafaat ini bukan hanya dari Nabi SAW, tapi syafaat ini juga ammatan fil anbiya wal awliya was-salihin wal afrad. Ini bagi para nabi juga bisa memberikannya. Kemudian wali-wali Allah Subhanahu wa taala juga memberikannya. Kemudian orang-orang saleh juga memberikannya. Jadi kemudian wal afrad ini adalah anak-anak kecil. Anak kecil yang sudah meninggal ini akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Jadi orang-orang soleh juga, bapak yang hadir di sini yang berkumpul dengan kawannya, dengan saudaranya, misalnya tak bertemu di surga, alhamdulillah benar kita masuk semua ke dalam surga, Pak ya. Saya ketemu kawannya, mana kawanku dulu pernah saya ketemu di majelis ilmu ini, tak ketemu saya. Maka di situ dicari, ditanya dia kan, mana fulan ini. Dulu saya bersama-sama dalam majelis ilmu ini, saya tahu dia itu adalah baik, orang soleh, masukkan dia ke dalam surga, jangan memasukkan dia ke dalam neraka ya Allah. Nah ini kan, nah ini adalah syafaat dari orang-orang soleh, dari orang soleh ya. Wal awliya yashfa'un as-salih. Wa hadhihi asy-syafa'ah yuthbituha al-sunnah wal jamaah lil ahadits al-waridah as-sahihah fiha. Dan ini syafaat ini ditetapkan, dibenarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan hadis yang sahih. Wa yukhal fiha al-mubtadi'ah min al-mu'tazilah wal khawarij. Dan ini diselisih oleh Mu'tazilah juga Khawarij, yang mana mereka yaquluna inna man dakhala an-nar la yakhruju minha. Sebab akidah Mu'tazilah itu meyakini bahwa orang yang sudah masuk neraka tak akan keluar lagi. Bagi mereka yang melakukan dosa besar, khalidun mukhalladun finnar, kata Mu'tazilah. Akidah mereka itu pokoknya kekal dalam api neraka, takkan keluar. Nah, ini Mu'tazilah. Kemudian al-mas'alah tsalitsa, ini makna tawassul. Insyaallah dalam tawassul ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, umur yang barakah. Barakallahu fiikum ajma'in. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.